Karma dibayar kontan, Indonesia resmi tikam Cina, Tiongkok diprediksi gelap gulita Maret 2022. Ini sebabnya. Langkah Tiongkok yang seenak jidat larang Indonesia melakukan pengeboran di Laut Cina Selatan yang masih merupakan zona ekonomi eksklusif NKRI nampaknya kini mulai mendapatkan karmanya. Seperti dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan Defense Security Asia, dalam artikel yang berjudul Cina suruh Indonesia hentikan cari gali minyak gas di Laut Cina Selatan yang diterbitkan pada 1 Desember 2021 lalu. Tiongkok disebut telah meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan kegiatan eksplorasi minyak dan gas di perairan di Laut Cina Selatan yang diklaim milik mereka. Menurut pihak yang mengetahui tindakan Cina telah mengungkapkannya kepada kantor berita internasional Reuters. Mereka yang mengetahui hal itu mengklaim bahwa ini adalah pertama kalinya pemerintah Cina bertindak sedemikian rupa, yang semakin meningkatkan ketegangan diplomatik antara kedua negara terkait masalah Laut Cina Selatan. Sebuah surat dari seorang diplomat Cina kepada seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Indonesia ingin Jakarta menghentikan eksplorasi minyak dan gas karena terjadi di perairan milik Beijing, menurut Muhammad Farhan, anggota Komite Keamanan di Parlemen negara itu. Tanggapan kami atas surat dari Cina jelas dan tegas bahwa kami tidak menghentikan kegiatan eksplorasi migas karena itu adalah hak dan kedaulatan kami, katanya kepada Reuters. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan segala bentuk komunikasi diplomatik antara kedua negara bersifat rahasia dan isinya tidak dapat dibagikan. Indonesia nampaknya memang tak mau tinggal diam dengan sikap semena-mena Cina terhadapnya di Laut Natuna Utara. Dikutip zonajakarta.com dari Asia Times pada hari Selasa, sebuah artikel berjudul Indonesia menikam pisau di punggung Cina dengan tiba-tiba melarang ekspor batu bara, beredar luas oleh situs web berita Cina. Artikel itu mengatakan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani oleh 15 negara Asia Pasifik termasuk Cina dan Indonesia mulai berlaku pada 1 Januari 2022, tetapi Indonesia segera mundur. Artikel itu juga mengatakan Cina baru-baru ini menandatangani perjanjian baru untuk meningkatkan impor batubara thermal dari Indonesia yang mengekspor lebih dari 400 juta ton bahan bakar secara global pada tahun 2020. Setelah kehilangan pasokan batubara Indonesia untuk sementara, kami mungkin harus membeli batubara dari Australia. Tetapi ini seharusnya hanya menjadi pilihan terakhir kami. Katanya, seraya menambahkan bahwa Cina dapat menunggu hingga larangan ekspor batubara Indonesia berakhir, sambil mengimpor lebih banyak dari Rusia, Mongolia, dan negara-negara lain atau meningkatkan produksi dalam negeri. Komentator lain mencoba menjelaskan situasi dari perspektif geopolitik ketika larangan ekspor batubara diumumkan secara setelah Cina memperingatkan Indonesia agar tidak melakukan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah maritim di Laut Natuna Utara yang dianggap kedua negara sebagai milik mereka sendiri, dan setelah beberapa bulan permusuhan panjang di Laut Cina Selatan awal tahun lalu. Seorang kolumnis Tiongkok yang tidak disebutkan namanya, yang mengaku sebagai profesor hukum di Universitas Zhejiang Gongshang, berspekulasi dalam sebuah artikel bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mungkin memainkan peran dalam larangan ekspor batubara Indonesia selama masa jabatannya. Indonesia mengumumkan pada 31 Desember 2021 bahwa mereka akan menangguhkan ekspor batubara pada Januari atau sampai pemasok batubaranya dapat memenuhi persyaratan menjual setidaknya 25% dari produksi mereka kepada pembeli domestik dengan harga $70 per ton. Pejabat Indonesia mengatakan tindakan itu bertujuan untuk membantu pembangkit listrik lokal mengamankan cukup batubara untuk menghasilkan listrik yang terjangkau. Negara Asia Tenggara ini merupakan pemasok batubara terbesar Cina. Cina yang mengalami krisis listrik nasional karena lonjakan harga batubara global September lalu menstabilkan pasokan batubaranya dengan meningkatkan produksi batubara di Provinsi Shanxi dan mengimpor lebih banyak dari Rusia selama beberapa bulan terakhir. Harga batubara domestik juga mulai mereda bulan lalu. Namun, penangguhan ekspor batubara Indonesia dapat menciptakan kekurangan batubara lagi di Cina pada bulan Maret jika tidak ada tindakan yang diambil untuk mengatasi situasi tersebut. Menurut laporan penelitian Golden Sun Security, pada akhir September 2021 kemarin, 3 provinsi Timur Laut, Liaoning, Jilin, dan Heilongjiang, yang merupakan rumah bagi hampir 100 juta orang mengumumkan rencana pemadaman listrik yang mengakibatkan gangguan besar pada kehidupan sehari-hari masyarakat dan operasi bisnis. Banyak orang terjebak di lift, lampu lalu lintas dimatikan, dan lilin terjual habis. Pasokan air juga terpengaruh oleh pemadaman listrik di beberapa kabupaten.
Pemerintah Indonesia melarang ekspor batu bara selama 1 bulan, yakni di Januari 2022. Sebagai eksportir terbesar, kebijakan tersebut bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap suplai batu bara global. China yang merupakan konsumen terbesar batu bara yang digunakan untuk pembangkit listrik juga diperkirakan akan terkena dampaknya. Statista mencatat pada tahun 2021, China memiliki 1.082 pembangkit listrik aktif. Jumlah ini setara dengan 50% lebih dari total dunia. Dari ribuan pembangkit listrik yang aktif, sekitar 60% merupakan pembangkit listrik bertenaga batu bara, sehingga ketika suplai batu bara terganggu, maka akan berdampak pada suplai listrik, dan pada akhirnya menghambat laju perekonomian. Belum lama ini China terpaksa melakukan pemadaman bergilir karena menipisnya pasokan batu bara di pembangkit listrik. Kebijakan ini membuat produksi industri di negeri tirai bambu sempat jatuh. Sebagai informasi, batu bara Indonesia berkontribusi terhadap 70 hingga 80% total impor di China, sehingga dengan adanya larangan ekspor ini maka China mau tidak mau untuk sementara mencari negara alternatif yang memproduksi batu bara cukup besar, dalam hal ini Australia. Namun menurut Ling Bikoyang, Direktur China Center for Energy Economics Research di Xiamen University, dampak yang diberikan dari pelarangan ekspor tersebut ke China akan terbatas sebab impor batubara China hanya berkontribusi 10% dari total kebutuhan. China masih mengandalkan produksi domestik untuk memenuhi kebutuhan batubara. Dampak pelarangan ekspor Indonesia terhadap suplai batu bara China akan terbatas dan bisa dikendalikan sebab China sangat bergantung pada produksi dalam negeri dan impor hanya menyumbang 10% saja. Kata Lin sebagaimana dilansir Global Times pada Selasa lalu. Ia menambahkan bahwa sejak pertengahan 2021, pemerintah China mengambil kebijakan yang intensif guna meningkatkan suplai batu bara dengan peningkatan kapasitas produksi. Kini fluktuasi impor dikatakan tidak akan memberikan dampak yang besar ke suplai batu bara China. Sebelumnya, pemerintah melalui keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk melarang sementara ekspor batu bara pada bulan Januari 2022. Keputusan ini diambil oleh Kementerian ESDM akibat kritisnya kondisi pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PT PLN Group dan juga pembangkit listrik swasta. Kebijakan itu tertuang dalam surat dengan nomor B1605-MB.05-DJB.B-2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2021, bertujuan untuk menjaga pasokan domestik bagi pembangkit listrik. Namun, larangan ini dinilai berpotensi menimbulkan masalah pasokan batubara dunia terutama untuk pembangkit listrik. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ISDM Ridwan Jamaluddin menambahkan PT PLN mengalami defisit batubara lantaran pengusaha tak mematuhi kewajiban pemenuhan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri. Ridwan mengatakan larangan ekspor berlaku sementara, larangan akan dicabut saat pasokan batu bara untuk pembangkit listrik domestik sudah kembali normal. Evaluasi pun akan dilakukan setelah 5 Januari 2022. Walaupun Indonesia terhindar dari pemadaman listrik massal, tetap ada risiko dari larangan ini, terutama hubungan dengan mitra dagang Indonesia. Indonesia adalah pemasok utama batu bara dunia. Pada tahun 2020, ekspor batu bara Indonesia mencapai 400 juta ton. Pelanggan Indonesia meliputi konsumen utama batu bara dunia seperti China, India, Jepang, dan negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara tersebut menggunakan batu bara sebagai pembangkit listrik.